Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-26 Rajab 1442 Hijriah, 9 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-60 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladzina ballaghud dina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhina, khususan masyayikhi Buntut Pesantren, masyayikhi Sarang Rembang, masyayikhi Lirboyo Pelosok, wa ila hadrana khusukhasatan tamatan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina hadratu Syekh Maimun Zubair wa hadratu Syekh Junaidi Anas, Ki Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Hajj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki ku fasal al-amwalu allati talzamu fiha zakat. Pasal kali ini kita akan menjelaskan tentang harta-harta yang wajib untuk dizakati. Kalau pada pasal sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bahasan kita tentang memberikan pertolongan. Bahwa sedikitnya ada 4 keadaan, sedikitnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan memberikan pertolongan, namun
ada 4 konsekuensi hukum ketika kita memberikan pertolongan, yakni ada yang pertolongan yang sifatnya mubah, yang kedua bersifat khilaful aula, menyalahi yang utama, yang ketiga makruh, yang keempat wajib. Contoh yang berkonsekuensi hukum mubah, yakni mendekatkan air untuk minum dan lain sebagainya, itu mubah. Kita misalkan nolong orang bawain air, itu contoh yang mubah. Yang kedua khilaful aula, contohnya adalah mengucurkan air bagi orang yang sedang berwudu. Yang ketiga yang makruh, yakni kita memberikan pertolongan kepada orang yang berwudu, kemudian kita tolong untuk supaya yang berwudu itu langsung melakukan wudunya. Kita tolong dengan kita membasuhkannya, membasuhkan anggota-anggota wudunya. Karena utamanya berwudu itu melakukan sendiri. Kemudian wajib bagi kita untuk menolong orang yang sakit pada kala mereka tidak mampu untuk melakukan sendiri. Faslun utawi kiku fasal al-amwalu utawi piro-piro harta. Al-amwalu utawi piro-piro harta allati talzamu kang wajib fiha ing dalem allati. Al-amwalu utawi piro-piro harta allati talzamu kang wajib fiha ing dalem allati opo az-zakatu zakat. Allati talzamu kang wajib fiha ing dalem allati opo az-zakatu zakat iku sittatu anwa'in, 6 piro-piro warna, 6 piro-piro macem. Allati talzamu kang wajib fiha ing dalem allati opo sing wajib opo az-zakatu zakat. Ada berapa? Iku sittatu anwa'in, 6 piro-piro warna, 6 piro-piro macam. Pasal kali ini menjelaskan tentang harta-harta yang wajib untuk dizakati. Secara umum atau secara global, harta-harta yang wajib untuk dizakati itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Pertama an-na'amu bi fathil ain. An-na'amu suwiji raja kaya. Bahasa Jawa, bahasa maknanya itu rojo koyo, raja kaya, hewan ternak. Macam yang pertama yang wajib untuk dizakati adalah hewan ternak. Hewan ternak di sini ditentukan hanya pada onta dan sapi, onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Wajib dizakati onta, sapi, dan kambing. Di sebagian referensi termasuk kerbau juga. Kerbau masuk. Hukumnya disamakan dengan sapi. Jadi ketika seseorang beternak onta, beternak sapi
atau kerbau dan beternak kambing, maka wajib untuk dizakati. Nah, tentu ada nisab, ada ukuran berapa jumlah hewan ternak sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di ukuran ketika benda tersebut sudah mulai diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu ini namanya nisab. Untuk onta nisabnya adalah 5 ekor. 5 ekor. Ketika seorang yang beternak 5 ekor ini, dia wajib untuk ketika sudah 1 haul itu berlangsung terus memiliki 5 ekornya sampai selama 1 tahun. Maka kewajibannya mengeluarkan 1 ekor kambing. Yang kedua, sapi. Nisabnya adalah 30 ekor. Ketika seseorang memiliki 30 ekor sapi, maka kewajiban untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Untuk kambing, nisabnya adalah 40 ekor. 40 ekor. Bahwa ketika seseorang beternak onta memiliki 5 atau beternak sapi memiliki 30 atau beternak kambing memiliki 40, dia wajib mengeluarkan zakatnya kalau memiliki jumlah tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun. Sehingga misal Umar, dia beternak kambing tanggal 1 Februari tahun 2021. Beternak kambing, dia punya kambing, diternak kambingnya 40 lebih. Maka baru kewajiban mengeluarkan zakat kalau dia memiliki kambing 40 ekor tersebut berlangsung selama 1 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 Februari 2022. Lah, di tahun 2022 itulah, tanggal 1 Februari 2022 itu, dia baru mengeluarkan zakatnya. Sehingga, katakanlah, misalkan, di bulan Januari, atau tinggal 1 harinya saja selama 1 tahun, ya, 1 tahun, tinggal 1 hari, tiba-tiba 1 ekor kambingnya mati. Maka gugur sudah kewajiban mengeluarkan zakat. Atau dijual. Atau misalkan disembelih. Maka kewajibannya menjadi gugur. Meski misalkan direkayasa sekalipun. Misalkan, daripada nanti besok tinggal 1 hari, saya wajib mengeluarkan zakat, saya sembelih saja sekarang. Sehingga akhirnya ketika penuh 1 tahun penuh, kambingnya tidak genap 40. Maka gugur kewajiban zakatnya. Wan naqdani, yang pertama hewan ternak. Yang kedua wan naqdani dan emas perak. Emas perak. Emas dan perak. Emas dan perak itu emas khususnya kalau digramkan nisabnya itu kurang lebih sekitar 85 gram. Ya, saya baca di panduan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu kurang lebih sekitar 85 gram. 85 gram. Dia memiliki 85 gram sama dengan kambing ataupun sapi onta tadi,
memiliki 85 gramnya harus berlangsung selama satu tahun. Wal mu'asyaratu lan mu'asyarat itu asalnya dari asyara itu. Usyur. Asyara menjadi usyur. Yang dimaksud di sini adalah wal mu'asyaratu lan biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Wal mu'asyaratu lan tumbuh-tumbuhan kang kewajibane 1/10. Wal mu'asyaratu lan biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan kang kewajibane 1/10. Hasil pertanian, mu'asyarat itu hasil pertanian. Hasil pertanian baik berupa makanan pokok ataupun sayur-mayur ataupun kedelai. Mu'asyarat. Padi, gandum, palawija, sayur-mayur, kemudian anggur, korma, termasuk yaitu mu'asyarat. Artinya jenis zakat benda-benda yang kewajiban mengeluarkannya 1/10. Wa amwalut tijarati lan harta dagangan. Wa amwalut tijarati lan piro-piro harta dagangan. Harta dagangan. Artinya orang jualan bisnis. Nisabnya berapa? Nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Artinya begini, harta dagangan baru wajib dikeluarkan kalau sudah genap 1 tahun, lalu setelah ditotal, nah lihat. Selanjutnya wa amwalut tijarati lan piro-piro harta dagangan. Wajibuha kang utawi kewajibane. Wajibuha kang utawi kewajibane urudut tijarah. Wajibuha kang utawi kewajibane urudut tijarah iku rubu'u usyuri qimati urudit tijarati. Iku rubu'u usyuri qimati urudit tijarati 1/4 1/10 aji kerto. Aji kerto itu kalkulasi. 1/4 dari 1/10 kalkulasi harta dagangan. Iku rubu'u usyuri qimati urudit tijarati 1/4 dari 1/10 aji kertoe harta dagangan. Selanjutnya adalah amwalut tijarah. Amwalut tijarah itu harta dagangan. Harta perniagaan. Kewajiban mengeluarkan zakatnya harta perniagaan atau harta dagangan adalah ketika sudah 1 tahun penuh. Sebagai contoh, saya misalkan bisnis, jualan, buka toko tanggal 1 Maret tahun 2021. Modal awal saya dagang itu misalkan cuma 10 juta. Ya, saya kelola, saya niati mau saya keluarkan zakatnya. Setelah saya kelola, alhamdulillah Allah ngasih rezeki tambah berkembang, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan.
sampai tanggal 1 Maret tahun 2022, berarti sudah 1 tahun. Kemudian saya kalkulasikan, saya hitung barang yang ada, uang yang ada, piutang yang ada pada orang lain yang diharapkan bayarnya, ya, termasuk piutang. Setelah mengurangi hutang nantinya. Intinya, setelah saya kalkulasi, modal yang ada ataupun barang dagangan yang ada, total dengan piutang yang ada pada orang lain, setelah ditotal pada tanggal 1 Maret tahun 2021, setelah ditotal, ternyata omset saya sudah mencapai 100 juta. Maka saya wajib mengeluarkan zakat. Dengan asumsi nisabnya adalah setara dengan nisabnya emas, yakni 85 gram. 85 gram, contoh saja ya, contoh mudahnya misalkan 1 gram sekarang itu misalkan kisaran ada yang 1 juta lah, 24 karat, kurang lebih 1 juta misalkan. Berarti kalau dinominalkan dalam bentuk rupiah, 85 gram dikali 1 juta per gramnya, maka 85 juta. Ya, tergantung nanti terserah harga emasnya lagi berapa. Berarti nisab harta dagangan itu adalah 85 juta. Nisab harta dagangan itu 85 juta. Lah, dihitung ataupun diukur 85 jutanya itu, dihitungnya kalau selama sudah 1 tahun. Nyampe nggak 85 juta kayak tadi dikalkulasi? Kalau tidak nyampe berarti tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau nyampe berarti wajib mengeluarkan zakat. Berapa? Rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu, rubu' itu 1/4, usyur itu 1/10. 1/4 dari 1/10. Gampangannya ngomong, kalau zaman sekarang itu 2,5%. Saya kalau ngitung itu dibagi 10 dibagi 4. Misalkan 85 juta dibagi 10 berarti 8,5 juta. 8,5 juta dibagi 4. Berarti berapa? 8 juta dibagi 2-nya saja 4.250.000. 4.250.000 dibagi 2 lagi berarti 2.025.000. 2.175.000. Kecil 2 juta dari omset 85 juta sekitar 2.175.000. Misalkan omset 100 juta ya dibagi 10 dibagi 4. Bagi 10 juta dibagi 4 2,5 juta. Itu kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi perhitungan urudut tijarah ataupun perniagaan itu kalau sudah berlangsung selama 1 tahun. Meski modalnya misalkan tadi saya contohkan modal saya awal itu hanya 10 juta. Tapi karena saya niat dari awal saya dagang, saya niat akan dikeluarkan zakatnya. Allah ngasih keberkahan pada harga dagangan saya, pada bisnis saya, sehingga terus berkembang 1 tahun, setelah ditotal misalkan nyampe 100 juta, berarti kan lebih dari 85 juta. Maka saya wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Jadi ditotal. Terjadi perbedaan pendapat tentang benda yang dijadikan sebagai inventaris. Apakah itu termasuk dihitung? Ada yang mengatakan, dan bahkan ini yang juga dijadikan sebagai
acuan pendapat, harta inventaris itu tidak dihitung. Jadi misalkan di tengah perjalanan bisnis saya bisa beli mobil untuk pribadi. Saya bisa beli mobil untuk keluarga. Untuk keluarga saya beli mobil dari bisnis saya tadi. Maka mobil tidak dihitung. Jadi yang dihitung itu selain mobil yang punya saya. Seperti itu. Urudut tijarah. Lalu kemudian di zaman sekarang, para ulama-ulama kontemporer mengembangkan lagi tentang masalah zakat urudut tijarah. Lalu para ulama kontemporer berijtihad bahwa di zaman sekarang bukan hanya orang yang berbisnis, berdagang, orang yang memiliki profesi sekalipun, memiliki profesi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Seperti profesi guru, karyawan, guru, karyawan, anggota DPR misalkan. Itu disamakan hukumnya, hasil pengembangan dari urudut tijarah, disamakan hukumnya dengan urudut tijarah, di mana dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Andai bisa dikalkulasi gaji selama 1 tahun itu mencapai 1 nisab. Misalkan gaji saya per bulan, misalkan 10 juta atau 8 juta lah. 8 juta, 10 bulan saja sudah 80 juta. 12 bulan sudah 85 juta lebih. Berarti kalau dihitung 1 tahun, gaji saya itu sudah melebihi 1 nisab. Maka saya wajib untuk mengeluarkan zakat atas profesi saya sebagai seorang guru. Lalu cara mengeluarkan zakatnya bisa dengan per bulan. Jadi per bulan saya dapat gaji dari 8 juta itu saya keluarkan 2,5%-nya. Dan berarti 8 juta itu 10%-nya 800. 800 dibagi 4. Ya sekitar 200. Setiap saya gajian dapat gaji 8 juta, 200 saya keluarkan sebagai zakat. Seperti itu. Profesi zakat kita kenal dengan namanya zakat profesi. Mana zakat profesi itu dianalogikan dengan urudut tijarah dalam hal nisab dan kewajiban mengeluarkan zakatnya. Nisabnya 85, setara dengan 85 gram, kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah rubu'ul usyur, yakni 2,5%. Cara mengeluarkannya adalah tadi bisa dengan per bulan gaji. Warrikazulan harta pendaman, harta terpendam, wal ma'dan dan harta pertambangan. Warrikazulan harta pendaman, maksudnya harta terpendam atau harta karun, wal ma'danulan harta pertambangan, tambang emas, tambang perak, tambang logam dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk secara lebih detail, mungkin mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, insya Allah setelah ngaji kitab Safinatun Najah, mudah-mudahan kita berlanjut ke ngaji kitab Fathul Qorib barangkali. Nanti di situ akan lebih detail dijelaskan tentang masalah zakatul amwal. Karena zakat itu ada zakatul abdan yang kita kenal dengan zakat fitrah,
dan ada zakatul amwal atau zakatul mal, yakni tadi seperti emas, perak, kemudian hasil pertanian, lalu perniagaan, peternakan, dan lain-lain. Itu barangkali Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang masalah puasa. Puasa Ramadan, termasuk juga syarat dan rukunnya dan hal-hal yang membatalkannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Ari. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq lahum tariq al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.